Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita di kesempatan siang hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa kembali hidup, menjalankan semua perintah Allah, ya. Diizinkan untuk bisa mencari nafkah, sholat zuhurnya berjamaah. Masya Allah, ini nikmat yang patut kita syukuri, gitu. Dan semoga ini tanda kebaikan bagi kita semua, ya. Semoga yang hadir Allah beri keberkahan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi sempit dadanya Allah lapangkan, yang sedang banyak masalah Allah selesaikan semua masalahnya, ya. Hidupnya penuh berkah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan matinya husnul khotimah, bisa berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan bulan lalu, ya, terkait bahasan kita hari ini adalah waspada amalan perilaku penyebab belenggu jin. Ya. Kita harus pahami bahwa sesungguhnya hidup itu punya musuh. Ya. Jadi hidup kita itu enggak aman, hidup itu punya musuh. Musuh kita siapa, Pak? Hizbus Syaiton. Ketuanya adalah iblis. Iblis itu kata Allah bukan malaikat, bukan manusia. Dia adalah kana minal jin. Jadi dedengkotnya, CEO-nya, ya, kepala setan itu, pimpinannya adalah dari golongan jin. Dan kita memahami bahwa hizbus syaiton itu ada dua golongan, ada jin dan manusia. Tetapi pimpinannya, top levelnya adalah golongan jin. Dan iblis ini diizinkan Allah tidak mati sampai hari kiamat, ya. Dan Allah sudah menjelaskan kepada kita hidup ini enggak aman. Kata Allah, inna syaitona lakum aduwwun fattahiduhu adwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, sengaja diciptakan untuk musuh, jadi musuh bagi kita, maka jadikan dia musuh, jangan ditemenin. Kita yang hadir di sini insya Allah semuanya cita-citanya matinya husnul khotimah. Bukan cuma kita, tetapi juriyah kita juga kalau bisa nanti semuanya kumpul di surga. Itu harapan kita. Tetapi harus kita sadari ada poin ini, bahwa hidup itu enggak aman. Faktanya apalagi di akhir zaman ini, zaman yang penuh fitnah, sedang menunggu kedatangan Dajjal, banyak dari orang Islam yang cita-citanya husnul khotimah, tetapi perilakunya menjadikan setan sebagai teman. Rumahnya difasilitasi untuk setan betah di rumahnya. Nah, inilah yang penting kita pahami. Jadi agar tujuan kita, cita-cita kita husnul khotimah berbanding lurus dengan perilaku kita dan juriyah kita, gitu. Karena kalau kita nggak paham sisi ini, nanti kita akan kebingungan. Kenapa saya susah lepas dari maksiat ini? Kenapa saya kok pemarah? Ya, kenapa saya kok istri saya cerewet terus? Ya, kalau tanggal tua cerewetnya, Pak, itu fitrah. Ya. Nah, ini tanggal muda juga ngomel-ngomel melulu, keras, ya. Nah, ini jangan-jangan ada belenggu. Dan bisa jadi, ya, belenggu syaitan itu berasal dari perilaku kita yang dulu-dulu, yang hari ini belum kita putus, belum kita tobati, gitu. Jadi sampai mati, kalau kita pernah melakukan amalan yang bisa menyebabkan jin itu berkolaborasi masuk ke dalam tubuh kita, kalau enggak pernah diputus, walaupun gangguannya mungkin hari ini enggak ada, maka sangat mungkin dia masih ada di tubuh kita. Ada 3 hal yang akan kita alami, ya, jamaah rahimakumullah, ketika kita dulu punya amalan-amalan yang itu bisa ngundang jin di tubuh kita, ya. Kita punya khodam misalkan, ya. Atau kita punya ciri-ciri yang beberapa kajian lalu kan sudah saya jelaskan ciri-cirinya. Gangguan yang pertama, kita akan mudi. Mudi itu kadang kita semangat ibadah, kadang malas. Kadang kita kata istri kita baik, Pak, tetapi ntar ngomel melulu, marah-marah, gampang tersinggung, gitu. Jadi mudi kita. Yang kedua, kita punya potensi, punya penyakit degeneratif. Karena setan dari golongan jin yang hidup di tubuh kita itu, di mana dia bersarang? Kata Rasulullah, inna syaitona yajri minal insan majrodam. Setan itu ngalir di darah kita, Pak. Jadi kualitas darah orang-orang yang ada jinnya itu akan buruk dan punya potensi penyakit degeneratif. Apalagi evaluasi, Pak, kalau Bapak Ramadan bisa puasa kuat, giliran puasa sunnah kayak ada tembok. Sampai Ramadan berikutnya nggak bisa, berat kita untuk puasa sunnah. Ya, itu tanda itu. Ada yang menghalangi kita, bisa jadi ada di perut.
Kan saya pernah jelaskan, apalagi kalau yang mohon maaf ya, ngoroknya kalau tidur tuh kenceng. Nah ini patut waspada, ada yang numpang hidup. Kemarin kita sudah bahas jin dari leluhur yang nggak perlu kita minta, dia nurun. Dan ini bisa jadi permasalahan sendiri kalau ternyata jin di tubuh kita itu musuhan sama jin di tubuh istri kita, berantem melulu kita, Pak. Nah hari ini kita bahas jangan sampai ya kita cita-citanya husnul khotimah, tetapi ada setan yang kita biarkan tinggal betah ya, di dalam rumah kita. Ya. Ada contoh kasus seorang ibu. Ibu ini hobinya wisata alam, ya, naik gunung, berenang di laut. Ya. Nah, ketika dia datang itu dia punya kasus tangannya menghitam, tapi yang lebih parah dia punya sakit mah akut dan dia sudah pisah ranjang dengan suaminya. Jadi kalau lihat dari gaya bicara ibu ini keras. Dan lebih aneh lagi, anak-anaknya pun nggak bisa tinggal sama dia karena kalau disuapin sama dia, anak-anaknya masih kecil itu sakit. Akhirnya tinggal sama orang tuanya. Jadi anaknya tinggal sama neneknya. Ya. Nah, ketika dievaluasi beberapa kali di terapi, enggak sembuh-sembuh. Ya. Dan ketika dievaluasi ditanya, ibu punya hobi? Iya. Hobinya wisata alam. Jadi saat dia naik gunung, berenang di laut, ya, ke air terjun, dia suka bawa pulang batu. Sampai rumahnya itu penuh dengan batu-batu dari alam, jadi dijadikan landscape sama dia. Ketika dinasihatin bahwa ini punya potensi bermasalah, ya, karena ditanya pernah ngilmu enggak pernah macam-macam saya. Cuma satu kata kuncinya wisata alam, dia senang. Akhirnya dia ridho untuk dibersihin itu, batu-batu itu diangkut karena saking banyaknya sampai pakai truk mobil kol untuk bawanya. Begitu itu dibersihin, ibu itu ya merasakan ada suasana yang berbeda di tubuhnya. Dan alhamdulillah sembuh semua. Penyakit akutnya semua sembuh gitu. Artinya gara-gara ketidakpahaman dia, sebab gini Pak, kalau batu itu di alam itu adalah sarang jin, dipindahin ke rumah kita, maka sarang jinnya pindah ke rumah kita. Dan jangan berpikir jin itu baik hati ya terhadap kita. Jin itu jelek-jelek Pak, mayoritas, apalagi kalau jin di alam liar seperti itu. Walaupun ada jin juga yang bagus ya, yang jin-jin muslim itu. Ya ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Kita penting mengevaluasi, jangan-jangan masalah kita hari ini penyakit nggak sembuh-sembuh, ya, emosi kita tinggi, ya, karena ada yang numpang hidup di tubuh kita berdasar dari perilaku kita selama ini. Ya. Dan terkait ini bahwa hidup ada musuh, Al-Quran yang 30 juz itu diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat apa Pak? Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Ini aja sebuah kode dari Allah bahwa hidup itu nggak aman. Al-Falaq ditafsirkan sebagai apa Pak? Bahwa hidup itu ada serangan eksternal, ada sihir, min syarri nafasati fil uqad, dari dukun-dukun yang meniupkan di buhul-buhulnya sihir kepada targetnya, ya, kepada kita. Yang kedua, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada hasad yang bisa ya menerpa kita dari orang-orang di sekeliling kita. Dan setiap kita punya potensi hasad, walaupun kita sering sholatnya berjamaah. Dan ini kalau kita tidak paham, ya, tidak punya antisipasinya, ini akan jadi masalah tersendiri. Karena ciri penyakit ain hasad itu mirip-mirip dengan sihir, dengan penyakit medis. Sakit kepala nggak sembuh-sembuh, ya, jadi berubah perilaku kita, ada kanker tiba-tiba, itu bisa jadi karena serangan hasad. Dan surat An-Nas itu menjelaskan kepada kita bahwa di dalam diri kita ada potensi sifat fujur dan ada yang waswisu fi sudurinas. Ada jin, setan dari golongan jin yang membisikkan di diri kita agar kita tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Jadi materi hari ini adalah rangkaian bagaimana kita bisa menjaga ketahanan keluarga kita dari permasalahan gangguan setan, termasuk menjaga agar cita-cita kita husnul khotimah bisa ya terlaksana, tercapai. Nah, dalam turunannya, iblis sendiri sudah Allah rekam dalam Al-Qur'annya. Perkataannya bahwa sampai hari kiamat dia akan totalitas bagaimana membuat kita wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kita tidak bersyukur, tidak taat kepada Allah dan bawaannya ngeluh terus gitu. Ini cita-citanya iblis, Pak, dendamnya sampai hari kiamat. Dan dalam turunannya, dalam tataran teknis, iblis ini menyerang di 2 sisi ini. Pertama, gangguan sarana kehidupan kita. Ini baik orang soleh maupun orang toleh akan ngalamin.
ya, gangguan kesehatan, ya, sering sakit, tiap bulan sakit, ya, punya penyakit alergi yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu patut waspada, Pak. Di kulit kita ada alergi yang nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, itu patut waspada. Sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh, sakit mah yang nggak sembuh-sembuh, ya. Atau sakit kepala, baik vertigo maupun migrain yang nggak sembuh-sembuh. Terus sisi ekonomi, bisnis kita sepi, ya, karir kita mandek, ya, ini gangguan sarana kehidupan kita, tempat tinggal kita, rumah kita aneh. Ada pasien, ya, dia kalau di rumah nggak bisa sholat subuh, sholat tahajud, bangunnya paling cepat pas azan maghrib. Tapi kalau dia lagi jalan-jalan, tidur di hotel bisa bangun sebelum subuh. Gitu. Oh ternyata begitu dicek rumahnya banyak sekali barang-barang yang itu bisa mengundang jin. Ya. Nanti saya detailkan barang-barang apa yang menjadi tempat yang disenangi oleh jin. Akhirnya dikeluarin semuanya, ya, itu belum dianjurin karena sudah malam ditaruh di luar rumahnya. Paginya dia bisa bangun sebelum subuh. Jadi gangguan sarana kehidupan ini menyerang siapapun, termasuk orang soleh. Dan terbelenggu jin itu bukan sebuah aib ya. Setiap kita memang di TO, di target operasi. Nggak ada satu orang pun ya di dunia ini, apalagi dia menyatakan diri sebagai muslim, beriman kepada Allah, menjadi pengikut Rasulullah, itu dibiarin, dibebasin sama iblis, itu nggak diganggu. Nggak. Setiap kita di TO Pak, di target operasi, bagaimana kita matinya su'ul khotimah, nemanin iblis di neraka. Nah yang kedua yang dia gencarkan adalah gangguan sistem kehidupan. Ini yang dirusak akhlaknya. Akhlaknya jadi buruk ya. Ibadahnya udah lagi nggak mau ibadah. Akidahnya udah nggak yakin lagi sama Allah. Orientasi hidupnya. Dan kalau sudah seperti ini, ya biasanya setan itu sudah menanamkan buhulnya sehingga sisi akalnya juga sudah rusak. Yang seperti ini kalau diruqyah, dibacain itu nggak akan reaksi. Orang-orang kafir itu kalau dibacain nggak bakal bereaksi. Karena bagi jin udah nggak penting. Karena didiemin aja, su'ul khotimahnya tinggi potensinya gitu. Tapi Bapak nih yang rajin sholat akan diganggu terus. Bagaimana Bapak akhirnya kecewa, capek dengan ujian hidupnya, rumah tangganya berantem melulu, sakit nggak sembuh-sembuh, ya, anaknya sulit diatur. Padahal kan permasalahan karena ada mereka yang bekerja di belakang layar di dalam rumah tangga kita. Inilah yang penting kita mengevaluasi. Saya pernah jelaskan ini ada 3 jenis gangguannya. Pertama jin asab yang sudah kita bahas bulan lalu ya. Jin dari luhur yang nggak perlu kita minta. Terus yang kita bahas hari ini adalah jin kasab. Jin yang masuk membelenggu kita berasal dari amal batil kita. Ya. Dan yang ketiga jin sihir. Kita evaluasi Pak, ciri rumah kita ada gangguannya. Ada jin yang numpang hidupnya. Pertama banyak keanehan yang terjadi di rumah. Ya, ada seorang bapak datang ke tempat saya, tangan kanannya sakit. Jadi ketika datang dia minumnya pakai tangan kiri. Saya tegur Pak, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan. Dia bilang tangan kanan saya sakit Ustaz. Ya. Saya ceritakan tentang barang-barang yang bisa jadi sarang jin. Ustaz moga ke rumah saya kata dia. Saya diajak ke rumahnya. Itu ternyata rumahnya penuh Pak, dengan patung-patung kuda. Dia karena dia orang kaya, dia punya satu lemari isinya robot-robotan punya anaknya gitu. Dan mohon maaf ini satu meja makan dia isinya batu akik. Batu akik mah. Dia cerita, saya tahu berapa harganya nih batu akik di meja saya ini kalau di total 200 juta kata dia. Ya. Saya bilang sama dia, ridho gak apa semuanya disingkirin? Ya. Jadi dia ini baru 47 tahun tapi wajahnya seperti 60 tahun gitu. Gula darahnya 600, asam uratnya itu belasan, kolesterolnya mendekati 300. Jadi nggak sehat ya. Kemana-mana bawa tas isinya obat. Saya bilang ini jadi potensi bikin masalah. Dan dia sudah 5 tahun melarang istrinya untuk datang ke rumah orang tuanya. Jadi dia dendam sama mertuanya. Ini udah kayak begini udah repot ini. Udah pesakitan walaupun hartanya banyak nggak nikmat hidupnya karena wajahnya wajah stres gitu. Saya yakin bapak-bapak nggak mau tukar hidup sama dia gitu. Nah ketika saya nasihatin mau dia semuanya termasuk batu akik yang satu meja itu disingkirin, ya patung-patungnya disingkirin sampai dapat 5 dus itu. Selesai bersih-bersih balik lagi ke ruang tamunya. Dia bilang tangan saya udah nggak sakit kata dia. Ya, baru dibersihin aja dia udah merasakan nih enteng badannya. Lagi, ya bisa dipahami Pak ya keanehan-keanehan. Tiba-tiba rumah kita bunyi letusan, dur aja malam-malam. Ini bagian dari keanehan. Atau penghuni rumah merasa ada yang mengawasi. Lagi sholat tahajud, perasaan di sebelah ada orang nih. Ada yang liatin.
Atau kita pernah ada tamu yang indigo itu di rumahmu kayaknya di lantai 2 ada yang numpang itu, ada yang numpang hidup di situ. Terus yang ketiga, penghuni rumah sering bertengkar. Jadi ketika rumah kita Pak ada penghuninya, ada setan dari golongan jin yang berasal dari jimat atau apapun ya, yang kita berani-berani nyimpen jimat, maka rumah itu akan panas. Panas itu akan sering bertengkar. Suami istri sering berantem, orang tua sama anak sering ribut, kakak sama adik sering ribut. Yang kedua, ya, akan sering mimpi buruk di rumah itu. Nah, yang ketiga nih, ada yang sakit sulit sembuh. Jadi coba dievaluasi ya. Terus yang keempat, ada yang sakit-sakitan dan sulit sembuh, ya. Yang kelima sering mimpi buruk, yang keenam sering tercium bau busuk. Tiba-tiba kita nyium bau busuk. Termasuk Pak, tiba-tiba nyium bau pandan. Bau pandan itu bisa dua Pak. Bisa ada binatang apa itu yang wangi itu? Musang. Tetapi ternyata ya bisa juga ada kuntilanak di sekitar itu. Yang ketujuh, pernah terlihat ada penampakan atau sekilas bayangan makhluk. Tadi anak kita bilang mama, di situ ada yang berdiri gitu. Padahal kita nggak melihat. Terus sering rep-repan. Tahu Pak ya rep-repan Pak ya? Tidur seolah ditutup gitu. Ya. Itu Pak kalau rumah kita 3 hari nggak ditempatin, pastikan Pak kita kebutin. Bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi dan 3 kul. Dikebutin, baru tidur. Kalau nggak langsung tidur, ini kemungkinan besar kita akan rep-repan. Ya. Karena itu jadiin sarang mereka. Gitu. Maka jangan ada biarkan di rumah kita Pak ruang-ruang yang kosong, ruang-ruang yang nggak kepake, yang akhirnya banyak sarang laba-laba. Jadi pastikan sering dibersihkan karena akan menjadi tempat yang disenangi oleh mereka. Nah, yang repot kalau ternyata kita tinggal di kompleks sebar rumah kita kosong. Nah, itu Bapak harus rajin-rajin ya baca Quran di rumah Pak. Karena rumah kosong itu tempat yang akan ditempati oleh mereka. Yang berikutnya bayi rewel. Jadi bayi itu kalau dia rewel Pak nggak wajar, ini bisa kena ain ya. Bapak postingan foto anak Bapak bayi rewel malamnya bisa ain, tapi kebanyakan karena diganggu. Biasanya jin kuntilanak yang suka gangguin. Jadi dibacakan aja ayat-ayat kursi Pak. Ya diajanin, dibikinin air ruqyah, bacain Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, baca 3 kul. Bapak doa, ditiupin lalu diusapin Pak wajahnya. Sama ubun-ubunnya diusapin kalau ada bayi rewel malam. Yang ke-10, rumah banyak binatang hobbit. Binatang hobbit itu binatang yang jorok, yang kotor. Seperti tikus, cicak, atau semut. Jadi tiba-tiba rumah kita, apalagi semutnya sampai ada 2 jenis. Padahal rumah kita bersih. Nah ini patut curiga. Jangan-jangan ada sesuatu. Ya. Jadi binatang-binatang hobbit ini menjadi sebuah indikasi Pak. Mereka itu jin-jin itu ada di rumah kita gitu. Rumah kita misalnya banyak cicak ya. Yang ke-11 banyak terjadi kejanggalan, keanehan di rumah. Saya punya pasien itu rumahnya banyak tikus dan tikusnya itu pup sembarangan. Karena dia nggak tahan, dia pindah rumah. Ya, beda gang. Banyak tikus lagi. Akhirnya nggak tahan, dia pindah beda kecamatan, tetap aja ternyata dia ada sihirnya. Gitu. Jadi kalau rumah kita banyak hewan-hewan hobbit ini, tikus, cicak, atau semut, tiba-tiba banyak semut, nah ini patut kita curiga, jangan-jangan ada belenggu setan di rumah kita. Nah, apa itu jin kasab atau jin yang masuk karena perbuatan? Jadi jin kasab itulah jin yang menyertai manusia karena manusia melakukan amalan perilaku batil, kesyirikan atau kemaksiatan. Akibat perbuatan kita sendiri. Kalau jin leluhur yang bulan lalu saya jelaskan itu karena warisan dari orang tua. Kita nggak perlu minta dinurun Pak. Pentingnya kita mutusnya. Nah ini akibat amal batil atau perilaku gaya hidup kita. Nah, pengaruh jin kasab ini berdampak pada mental, emosi, dan kesehatan. Ada 2 jenis pengundang jin. Pertama buhul jiwa, yang kedua buhul johir atau benda-benda. Ya. Saya akan jelaskan yang buhul jiwa dulu. Jadi strategi setan dalam membelenggu jiwa kita yang ini bisa menjadi buhul, menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah memunculkan amarah berlebihan. Ketika kita marah Pak, kata Rasulullah, setan itu akan masuk ke mata kita. Dia masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi diri kita, tubuh kita itu terbuka ketika kita marah. Makanya Rasulullah mensyaratkan kalau ingin masuk surga, apa? Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, senang berbagi. Yang kedua, wal kadziminal ghaidz. Ini surat Al Imran 134.
mampu menahan marah. Jadi kalau kita yakin sama Allah, beriman, itu harusnya kita bisa mengendalikan emosi kita, Pak. Kalau istri kita bilang kita pemarah, waspadalah. Jangan-jangan ada yang numpang hidup. Ini yang repot kalau ibu-ibu. Ibu-ibu galak sama suaminya, ini jangan-jangan ada jin buto ijo di tubuh ibu gitu. Ada jin jawara di tubuh kita karena kita keturunan jawara dulu. Akhirnya jin di tubuh kita lebih gede, Bu, dibanding istri kita, dibanding suami kita. Maka jadi dominan nih. Kalau Bapak ternyata kalah dominan Pak sama istri, Pak. Ya, itu waspada. Jangan-jangan di tubuh kita kalah gede sama yang di tubuh istri kita. Nah, evaluasi Pak, Bapak marah nggak tipenya? Yang kedua menimbulkan rasa sedih. Nah, sedih ini kebanyakan di ibu-ibu. Sedih dulu waktu SMP, SMA orang tuanya meninggal padahal sudah 20 tahun yang lalu masih nyimpan sedih. Kalau cerita masih nangis, nah itu akan ada setan, jin sedih saya menyebutnya yang akan bersemayam di tubuh kita untuk terus ngaduk-ngaduk. Yang berikutnya memunculkan syahwat menggebu. Ini di laki-laki. Jadi mohon maaf ya kalau bapak-bapak sudah punya istri tapi masih hobi nonton video porno, ya terus ujung-ujungnya onani, padahal punya istri, waspada. Itu bapak nggak sendiri Pak, ada yang nemenin itu jin perempuan yang menikmati itu. Terus membuat manusia senang berlebihan. Rasulullah melarang kalau senang, ya jangan berlebihan. Ya. Kenapa? Karena kondisi senang itu, ya jiwa kita terbuka. Ada setan yang bisa membelenggu jiwa kita. Gitu. Nah, apa indikasinya kalau setan sudah berhasil membelenggu jiwa kita? Pertama nih Pak, tiba-tiba nafsu makan Bapak memuncak. Puasa sunnah yang tadinya gampang, Bapak jadi berat. Itu berarti dia sudah berhasil masuk. Terus dilanda kemalasan dalam ibadah atau beraktivitas. Tadinya tilawah enak, baca Quran enak, tiba-tiba jadi berat mau tilawah. Jadi males, sholat jadi nggak khusyuk, bawaannya ngantuk kan aja. Nah ini tanda dia sudah berhasil membelenggu jiwa kita. Terus syahwat bergejolak dan disalurkan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Ya. Ini saya baru pekan lalu nanganin kasus anak gadis 20 tahun. Dia kecewa nggak bisa lulus universitas negeri. Dalam kekecewaan itu dia subscribe, follow IG-nya, saya lupa nama artis Itali. Nah, rupanya artis ini penganut aliran setan, ada sekte gitu. Dan dia di situ nonton tayangan yang ada adegan mesranya katanya. Itu tanpa orang tua sadari, dia seringkali digerayangin dan ujung-ujungnya jadi nafsu Pak. Yang gerayangin siapa jin? Ketika dibawa ke tempat saya sudah 3 bulan parah katanya. Ya, jadi emosinya jadi tinggi, maunya di kamar aja dan mohon maaf ya, walaupun dia perempuan sering onani. Ini bukan kasus ini aja, saya sering beberapa kali dapat, saya juga baru tahu ternyata perempuan juga suka onani juga gitu. Itu terjadi kenapa? Karena dia terangsang, karena diraba gitu. Dan parahnya ketika dia sadar, di unfollow, itu serangannya makin parah, dia selalu ngelihat darah di dadanya. Padahal nggak kelihatan darah, tapi dia ngelihat darah dan itu mohon maaf ya, kemaluannya itu terasa sakit karena seperti ditusuk-tusuk. Ya alhamdulillah setelah diterapi 2 kali hilang semuanya itu. Setelah dihapus semuanya, ya termasuk dia hapus IG-nya. Jadi hati-hati Pak dengan ini, dengan periksa Pak anak-anak kita Pak, dia ikut follow gak? Ada seorang ini, Syekh Khalid ini imam Masjid Jeddah cerita, ketika dia diundang ceramah di lembaga pemasyarakatan di penjara, kepala sipirnya bilang, saya punya waktu gak? Ada seorang pemuda, ya masih muda, tapi ini orang ini soleh, tapi dia matinya ngebunuh istrinya. Si syekhnya akhirnya nyamperin ditanya, coba ceritakan detail peristiwanya. Jadi sebelum dia membunuh istrinya, dia nonton tayangan YouTube. YouTube ini semacam aliran sesat gitu, dia nonton. Saat dia nonton, dia berasa dari kaki ada yang masuk, ya. Nah, ketika istrinya nyiapin minum, nyamperin, mereka bercumbu. Tapi saat bercumbu itu dia gigit pipi istrinya sampai robek Pak. Dan setelah itu dibunuh istrinya. Nah setelah dibunuh dia sadar, dia telepon keluarganya bahwa dia sudah bunuh istrinya. Jadi hati-hati juga kita dengan hal seperti itu ya, nonton tayangan-tayangan. Maka penting Pak dicek anak-anak Bapak. Anak kita di pesantren, begitu pulang ke rumah nonton main game. Tayangan-tayangan yang ini udah bisa masuk gitu. Ini saya sudah banyak kasusnya ya. Ada satu lagi anak gadis, sudah 2 tahun dia gangguan jiwa. Ya, ketika sudah tenangan saya tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi berawal dia dari nonton tayangan ritual matiin lilin terus dia disuruh fokus gitu. Nah, dia tahu ini dari temannya yang beda agama, Buddha atau Hindu gitu. Suruh follow YouTube itu dan
Dia pernah terapiin itu suatu malam, digelapin kamarnya, diikutin tutorialnya itu, dan di situ dia merasa ada yang masuk, dan setelah itulah dia merasa nggak pegang kendali terhadap dirinya. Sehingga akhirnya 2 tahun dia seperti gangguan jiwa. Ya. Nah, berikutnya tanda jiwa kita sudah dibelenggu oleh setan, mudah mengumpat dan mencaci keadaan. Oh ya, yang keempat dulu, cenderung kepada perbuatan, pembicaraan dan perbuatan sia-sia. Mudah mengumpat dan mencaci, hati gelisah, sensitif, ya kucing lewat aja kesel, padahal kemarin-kemarin nggak apa-apa gitu kan. Terus gundah dan mudah tersinggung. Timbul perasaan dendam terhadap kejadian yang terlalu, tiba-tiba ingat ya pernah ditegur sama atasan 3 tahun yang lalu, masih ingat tuh. Ya. Atasannya udah pensiun masih kesel kita gitu. Yang kedelapan, iri dengki kepada kenikmatan orang lain. Ini waspada Pak. Ya. Yang kesembilan, merasakan hawa di sekitarnya menjadi panas, tidak nyaman, dan emosi pada anggota keluarganya berubah menjadi tinggi. Ini tanda belenggu di jiwa kita ya. Ketika kita tadi melakukan ini Pak, buhul, ya. Ini pemicu buhul jiwa ya. Nah, yang berikutnya adalah buhul johir atau dari benda. Ini pastikan Pak, pulang kerja nanti ibu-ibu, cek semua barang yang ada di rumah ini. Dan evaluasi amalan perilaku lama anggota keluarga. Yang pertama, jimat-jimat, raja, wapak, haikal yang digantung, dipasang di rumah, di kantor, di tempat usaha, termasuk isian dan susuk yang dimasukkan ke tubuh. Dulu mau merantau Bapak dibekelin, hari ini ya belum ditobati, belum sholat tobat, belum diputus, masih ada gini sampai hari ini Pak. Saya pernah menterapi seorang Bapak yang kerja di BUMN. Dia katanya sudah sering diruqyah, dan ketika diruqyah jinnya marah. Dan jinnya berasal dari mana Pak? Dari jimat yang dipakai waktu, bukan jimat ya, jikir kan, yang dipakai waktu dia mau tes masuk BUMN itu. Jinnya ngomong gini ke saya, enak aja, dulu dia minta bantuan saya untuk bisa masuk kerja, sekarang saya mau disingkirin katanya. Ya, jadi hati-hati Pak kalau kita pernah melakukan itu ya, punya jimat-jimat itu. Terus pagar-pagar penjaga rumah, tempat usaha, semacam penangkal dari gangguan goib yang dipendam, ditanam di dalam tanah atau di sekitar lokasi. Jadi seringkali saya menangani kasus, mungkin jin sihirnya cuma 1 ya. Tetapi karena dia shopping dukun dalam mencari solusinya, di dukun ini, di kiai ini dapat 1 jin, kiai ini. Akhirnya saya beresin dulu jin-jin yang didapat dalam rangka dia menyelesaikan sihirnya gitu. Jadi gini Pak, kalau Bapak kena sihir, datang ke dukun, kalau jin dukunnya lebih kecil, dukunnya aja bisa mati gitu. Kalah gede sama sihirnya. Jadi harusnya kita pakai Al-Quran, pakai sunnah, pakai doa-doa Rasulullah Pak. Jadi jangan, karena gini, dalam faktanya banyak ustadz ketika nggak paham dengan hal gaib ini, begitu dia kena sihir, itu kan sakitnya Pak luar biasa Pak. Ya Bapak belum tentu tahan gitu. Nah dalam kondisi gitu akhirnya ada solusi, nih kesono aja, banyak yang sembuh. Padahal itu syirik. Ada seorang ustadz, ini cerita tim saya di Jawa Barat, di Bandung. Di sana kan ada organisasi yang benci gitu dengan terapi Quran, kenapa? Karena kurang kerjaan, pokoknya dengan lagi alasan lah ya. Padahal yang bilang Quran itu syifa adalah Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami menjadikan Quran itu adalah syifa, penyembuh. Jadi bukan sekedar obat, penyembuh Pak Quran itu. Harusnya kita manfaatkan itu untuk menyelesaikan problematika khususnya kesehatan kita ya. Nah Ustadz ini, ya saya diceritakan kawan saya ini nggak percaya. Tetapi anehnya begitu ada selebgram baru 3 bulan bisa ngobatin orang, perempuan nggak pakai jilbab, dia berobat ke situ. Kenapa ditanya? Kok gimana sih? Di ruqyah nggak mau, dibacain Quran nggak mau, nggak percaya. Masih beginian percaya. Tanya apa? Darurat. Padahal nggak darurat. Diapain obatnya Pak? Cuman ditepuk-tepuk, dicolek sama gadis itu, selebgram itu. Gitu. Ya jadi ini kan aneh. Maka penting bagi kita memahami hal ini Pak. Karena kalau nggak mendalami, nggak memahami, walaupun Bapak ya sholatnya berjamaah, ketika diuji belum tentu tahan Pak. Pengennya instan, pengennya segera selesai ini masalah. Apalagi kalau ternyata dukunnya dibayar mahal, nyerang terus, diselesaikan, diserang lagi, dikirim lagi. Apalagi Bapak orangnya cemasan, nah udah makin parah itu. Jadi penting bagi kita Pak mengevaluasi, karena orang-orang yang melakukan nanti amal-amalan yang saya jelaskan ini, itu bagi jin dukunnya terima kasih karena gampang dikerjain gitu. Walaupun Bapak rajin sholat berjamaah, kalau punya amalan-amalan benda-benda nanti yang saya sebutkan, gampang bagi dukun untuk ngerjain Bapak. Ya. Yang berikutnya, pagar-pagar diri, jimat, wapak, wajah yang dituliskan di badan dipakai sebagai rompi, sapu tangan, ikat kepala, ikat pinggang, yang dimasukkan di dalam dompet, dalam peci, ya atau topi dalam bentuk pulpen dan sebagainya.
Jadi sekarang saya pernah menemukan jimat itu seperti ATM bentuknya, Pak. Jadi mereka upgrade ya. Yang keempat memiliki benda-benda berikut nih, senjata tradisional, benda-benda pusaka bertuah. Ada seorang ustadz, dia bilang ini 3 bulan ini saya nggak nyaman di rumah gitu. Jadi sering marah sama istri, sering ribut. Terus yang lebih kecil lagi jadi banyak tikus di rumahnya. Berapa lama? 3 bulan kata dia. Coba 3 bulan ini ada peristiwa apa? Dia ingat-ingat, oh iya orang tua saya 3 bulan lalu meninggal. Lalu ada peristiwa apa lagi? Oh iya, kerisnya saya bawa pulang. Ya udah saya jelaskan, ridho gak keris ini dihancurin? Dia ridho dihancurin, karena kerisnya keras Pak, dibawa ke tukang las sama dia katanya. Udah setelah itu hilang semua gangguan dia. Ya, tikus yang tadinya banyak, hilang semuanya dari rumah dia. Gitu. Jadi hati-hati Pak ya, benda-benda pusaka yang katanya sakti. Ya. Nah itu kalau dia ada jinnya, dia menarik jin-jin lain Pak untuk datang ke tempat kita. Termasuk yang bentuknya alas tasbih. Minggu lalu saya juga diundang, ini suaminya disihir karena suaminya mem-PHK anak buahnya. Ya. Suruh pilih 4 orang, dipilih 4-nya, yang salah satunya kecewa dengan suaminya, dengan orang ini. Nah, karena ini takdir Allah Pak ya, kalau suaminya pemberani, biasanya istrinya yang kena, ini istrinya yang kena. Nah, ini sudah beberapa kali diterapi katanya. Nah, pernah juga datang ke tempat saya terapi, selesai itu 2 minggu ini, tapi error lagi. Akhirnya saya diundang ke rumahnya, pas begitu ke rumahnya, tiba-tiba saya melihat ada tasbih yang digantung. Nah, ibu ini jadi gini, mayoritas korban sihir itu bisa ngelihat Pak. Jadi kalau dibacain ayat tertentu dia bisa ngelihat. Ini bagian fasilitas dari Allah untuk dia tahu. Pernah ada seorang ibu juga, dia sakit perutnya sudah 1,5 tahun, sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh, perutnya selalu sakit. Kata dokternya nggak ada penyakitnya gitu, tes labnya normal semua, tapi sakit. Nah, ketika dibacain ayat ini, apa yang saya baca? Surat Al-An'am 103 saya baca. Ayat 3, ayat 103 dan doa Furqan itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna tinaba. Saya dibacain, itu tiup usap matanya, saya lihat ke tasbih yang digantung itu langsung ngejerit ya. Oh, rupanya di tasbih itu ada jin yang bersemayam di situ, yang itu salah satu jin yang dikirim sama si dukunnya untuk memberikan notifikasi kepada si dukun kalau dia di terapi. Ya. Jadi kok tasbih bisa ada? Ya walau alam. Ya. Terus batu-batuan. Ini mohon maaf ya, yang pakai batu akik. Kayak gini, goibnya jin itu nisbi. Nisbi itu bagi kita goib, bagi orang lain nggak goib. Saya punya banyak pasien yang itu karena dia indigo ya, itu bisa ngelihat. Ya. Ada kasus ini terkait batu akik. Seorang ibu sama anaknya, dia bawa anaknya 2. Nah, anak salah satunya itu ketika dibacain itu merangkak, teriak-teriak, ya seperti buaya gitu. Nah, minggu depannya saya bilang ajak orang tuanya bapaknya. Bapaknya datang, bapaknya gondrong, pakai batu akiknya gede 2. Pak, ini bahaya, Pak. Anak bapak kemarin udah cerita belum? Anak bapak ini ada jinnya. Oh, batu akik saya sudah dibuang, Ustadz, jinnya udah nggak ada, udah dibersihin. Nah, karena saya tahu anaknya kemarin bereaksi, saya suruh baca tadi Al-An'am ayat 3, Al-An'am 103 dan doa Furqan. Saya bilang ditiup, diusapin ke matanya, suruh ngeliat batu akik ngejerit dia. Rupanya ada ular Pak, ular sama gondoruo. Dia punya bapaknya kan pakai batu akik 2. Jadi saran saya Pak, ya kalau yang punya itu sebaiknya udah singkirin. Karena dari 2014 saya nanganin kasus, banyak sekali kasus-kasus karena batu akik. Banyak saya nanganin pejabat-pejabat ya, kepala daerah yang kena sihir dari batu akik yang dikasih sama, ya ada yang sama tim sesnya, sama bawahannya. Kalau bapak pakai batu akik, dukun itu gampang nyihir bapak. Ya, jadi waspadalah. Apalagi kalau ternyata istri kita semenjak pakai batu akik sering sakit, anak sering sakit, kita jadi males, malah sering sakit. Ya. Jadi saran saya Pak, ya kalau yang punya batu akik sebaiknya dicek. Ya amannya memang tidak pakai. Terus guci yang tidak digunakan pemanfaatnya. Bapak punya guci, kalau gambarnya makhluk sebaiknya udah Pak buang Pak. Ya. Karena itu jadi sarang jin. Bahkan guci aja kalau walaupun nggak gambar makhluk, kalau dibiarin aja Pak, ruangan kosong itu Pak, apalagi kuncinya besar, kalau Bapak nggak taruh payung, nggak taruh apa di dalamnya, itu bisa jadi sarang jin. Kalau cuma hanya jadi pajangan ya. Terus gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa, manusia, hewan. Jadi jangan berani kita naruh lukisan, walaupun itu lukisan orang tua kita, sebaiknya tidak dipasang. Kalau foto masih boleh. Ya, saya Yusuf Kordowi masih mengizinkan kalau foto itu masih boleh, foto cetakan Pak. Tapi kalau lukisan manusia, tangan,
lukisan tangan manusia itu sebaiknya jangan dipasang karena itu bisa menjadi tempat yang disenangi oleh jin. Patung, topeng-topeng, ya, yang dipajang, toko-toko kartun. Nih Pak, mohon maaf ya saya sebut. Hello Kitty yang paling banyak kasusnya. Doraemon, Spiderman, ya bahkan ada anak SD kalau malam teriak-teriak terus. Ternyata begitu diterapi, jinnya berasal dari gambar pemain sepak bola, dari poster gambar pemain sepak bola yang ada di kamarnya. Begitu itu diberesin, hilang. Ada anak gadis SMA, 6 bulan sakit, lambungnya sakit. Wah ternyata begitu dievaluasi, ya sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh. Rupanya dia senang dengan artis-artis Korea. Saya tanya punya gambarnya nggak? Enggak. Akhirnya saya tanya, saya jelasin bahayanya. Ngaku dia punya. Jadi poster artis Korea, Pak. Waktu itu dipajang, tapi karena takut ketahuan sama orang tuanya karena dia lagi sakit, dimasukin ke dalam selongsong pipa. Nah begitu gambar itu dibakar, dibersihin, sembuh. Ya, jadi waspada, jangan dianggap sepele Pak, karena ya Bapak punya boneka anak perempuannya udah kuliah, ditaruh di bupet, ya kenang-kenangan. Nah ini jadi patung Pak. Syarat patung itu hanya butuh kepala, mata, dipajang itu patung. Apalagi kalau anak Bapak tidurnya sama boneka dari kecil sampai sudah dewasa, sudah kuliah masih tidur sama boneka. Ini waspada Pak, sukmanya bisa lepas masuk ke dalam boneka itu. Ya. Jadi larangan terkait menaruh gambar itu dilarang sama Rasulullah. Orang Islam itu nggak boleh Pak. Para malaikat nggak bakal masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya, gambar makhluk. Rasulullah pernah janjian sama Jibril mau datang, tapi Jibril nggak jadi datang. Beberapa hari kemudian ditanya, kenapa kemarin nggak jadi datang? Kata Jibril, karena di rumahmu ada patung anjing. Apakah Jibril takut dengan patung anjing Pak? Enggak. Ini pelajaran buat kita bahwa makhluk, benda-benda itu nggak boleh ada di rumah orang Islam. Karena benda-benda itu tempat yang disenangi oleh setan dari golongan jin. Bisa dipahami Pak ya? Jadi jangan nganggap enteng. Termasuk kaos anak kita. Ya, ini ada kasus. Jadi di sininya gambar MU. MU apa Pak logonya Pak? Setan merah. Ya. Jadi hati-hati kita dengan baju anak-anak kita juga, jangan pakai yang tokoh-tokoh kartun. Ya. Juga waspada terhadap lonceng. Saya pernah diundang, suaminya sudah 2 tahun mati. Suaminya dulu pejabat, ya, rumahnya besar sekali. Baru masuk aja di pagarnya dipasangin lonceng. Ya. Terus masuk lagi semua benda-benda, ya pokoknya banyak dah. Ini kan kalau orang kaya duitnya nggak kepake, biasanya beli apa Pak? Beli souvenir. Beli perabot-perabotan yang karena nggak paham, akhirnya rumahnya jadi kebun jin, gitu. Jadi sarang jin rumahnya. Ya begitu suami meninggal dia sendirian, dia bilang sering kali saya diputerin waktu dia kata anaknya kesurupan, tiba-tiba kesurupan diputerin videonya. Nah, ini saya tahu ini pasti kerjaan orang jin-jin yang menghuni di rumahnya. Nah ketika semuanya dibersihin semuanya, baru tenang. Jadi waspada Pak, jangan dianggap sepele. Ya. Nah amalan yang berikutnya, yang keenam, amalan-amalan wirid zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini mohon maaf ya, Bapak kalau pernah belajar ilmu apapun ya, walaupun zikirnya, ini ada seorang dokter. Dokter ini keluhannya punya 2 anak, sering sakit ganti-gantian. Ketika ditanya amalannya dulu dia pengen kebal. Amalannya bagus Pak, ya latif, ya latif, ya latif, tapi niatnya yang nggak benar. Jadi ada jin itu. Bahkan pernah ada ketika ditanya jinnya siapa kamu, saya Allah. Kamu bukan Allah, kamu Abdullah. Nama saya Allah kata dia gitu. Jadi mohon maaf ya zikirnya Allah, 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 Allah. Niatnya untuk apa? Untuk selain Allah. Jadi waspada kita kalau pernah punya ini. Termasuk salawat-salawat yang dulu niatnya untuk kesaktian. Ya. Yang ketujuh, pernah atau masih aktif dengan ilmu kedikjayaan, kanuragan, tenaga dalam yang diperoleh melalui isian, susuk, pernapasan, wirid, bacaan dan sebagainya. Ini Pak, ini karena sejak 2005 saya nanganin kasusnya. Orang-orang yang pernah belajar pernapasan itu kebuka Pak. Mobil khusus di lambungnya. Mudah untuk didompengi oleh jin. Dan mohon maaf ya, hampir semua ilmu pernapasan itu ada jin yang bermain di belakangnya Pak. Ini kesannya lebay ya Pak, tapi ini saya bisa bicara gini karena hampir semuanya pernah saya tanganin yang mereka belajar ilmu pernapasan ini gitu. Apalagi kalau Bapak udah sampai level tinggi, bisa orang diginin aja bisa mental, gagang pompa dragon yang nggak mungkin Bapak bisa patahin gitu. Nah itu patut curiga Pak. Terus pernah aktif dengan pengobatan yang dilarang secara syariat. Ya. Paham nih Pak ya? Yang dilarang secara syariat ya. Yang minta kepala kambing ditanam, ya penyakitnya mohon maaf dipindahin ke kambing. Nah, itu kan ada kan dulu. Terus pernah belajar masih aktif dengan hipno.
hipnoterapi, hipnoparenting, hipnoteaching, hipno itu Pak, ya ilmu sihir, ilmu gendam. Jadi jangan orang Islam belajar ini. Ya, alasannya untuk memotivasi segala macam. Pak Rasulullah bisa membuat para anak muda itu jadi semangat. Usamah bin Zaid 18 tahun bisa jadi panglima perang, perang beneran nih Pak ya, bukan perang-perangan. Itu tidak dengan teori hipno. Tetapi dengan apa? Dengan didekatkan kepada Allah dan diyakinkan dengan akhirat, janji-janji Allah. Nah, hipno ini dari orang kafir. Dan di belakang layar ada setan yang ada seorang dukun dia praktisi hipno. Praktisi hipno itu susah disembuhkan, kenapa? Karena diikat buhulnya. Jadi berat untuk ini. Biasanya suka ngeyel nih kalau dikasih tahu ini. Termasuk yang ini Pak, yang apa? Yang main control, neo realistic programming, yang jargonnya we are what we think. Aku berdasarkan apa yang aku pikirkan. Kalau aku yakin bisa, pasti bisa. Itu dalam Islam tuh nggak boleh begitu Pak. Ya, kita itu tergantung yang Allah mau. Gitu. Ya. Terus selanjutnya, senang berkunjung ke tempat angker, kuburan, ke gunung, ke hutan yuk. Yang hobi naik gunung, yang dulu kalau naik gunung nggak baca doa, ya. Apalagi nikahnya telat, waspada Pak. Ini sangat mungkin ada yang ikut dulu. Ya. Terus menonton tayangan horor, ritual setan, kesyirikan, musik pemuja setan. Ini evaluasi Pak ya, anak-anaknya Pak ya di rumah Pak ya. Kalau mereka senang ini waspada Pak. Terus yang kecanduan game online, ini korbannya banyak Pak. Ya, mau Mobile Legend, PUBG, Free Fire yang udah pernah saya tangani. Di belakang layar ada setan yang siap mengambil sukma anak kita Pak. Ini jadi susah nanti belajarnya dia. Bahkan ada yang gila. Ini banyak yang gila ini. Terus pernah membunuh ular di rumah. Ini juga waspada Pak. Kalau rumah kita di kota tiba-tiba ada ular, jangan-jangan ular jadi-jadian. Maka kalau terpaksa harus dibunuh, kita kasih peringatan dulu Pak dia. Kalau dia nggak mau keluar juga terpaksa, kita baca apa? Bismillah Allahu Akbar. Baca doa perlindungan. Nggak apa-apa kita bunuh. Yang berikutnya membuang air panas atau menjatuhkan benda berat tanpa apa. Ini istri kita ajarin Pak. Karena ada kasusnya ibu-ibu dia pemilik catering. Jadi ketika diterapi jinnya perempuan. Jadi jin ini dendam kenapa si ibu ini ngebunuh anaknya. Loh gimana caranya dia orang gak bisa ngeliat jin kok dia ngebunuh anakmu. Kata si jinnya nih dia buang air panas. Nah, orang tua si ibu ini ngomong iya saya udah kasih tahu sebenarnya nggak boleh tapi dibilang apa sih mitos katanya nggak percaya dia. Jadi pun kalau harus buang air panas ibu-ibu, baca bismillah. Maka setan akan menjadi kecil. Tapi sebaiknya memang diademin dulu ya, didinginin baru dibuang. Nah ini contohnya Pak, di rumah kita ada yang kayak gini nih. Ada seorang bapak, 4 bulan dia merasa hatinya sempit. Ketika dievaluasi, ini kata kuncinya 4 bulan. Ada peristiwa apa 4 bulan lalu? Begitu cara ngevaluasinya Pak ya, 4 bulan yang lalu ada. Dia kan nggak ada. Oh dia ingat, temennya ke Eropa dia minta oleh-oleh, dikasih piring Pak. Piringnya gambar gedung. Dan ternyata gedung itu dulunya adalah gereja. Ya udah pecahin aja piring itu, dipecahin. Langsung perasa ada yang lepas. Ada lagi ibu-ibu, pulang umroh bukannya semangat ibadah malah jadi kayak orang sedih. Rupanya ternyata umrohnya paket plus Turki. Nah, Bapak kalau ke Hagia Sophia kan di panjang jalannya itu kan banyak yang jual itu tuh, Blue Eye, gantungan itu. Blue Eye Pak, yang biru itu. Dan rupanya ibu itu beli, taruh di kulkas. Nah, kenapa ketahuan itu penyebabnya? Begitu itu dipecahin, ibu itu merasa ada yang lepas dari dadanya. Jadi jangan dianggap sepele Pak, benda-benda ini itu disukai oleh setan. Ini pulang dievaluasi ya. Ya, dapat kondangan, souvenirnya pengantin, dipajang sama kita. Jadilah dia patung gambar makhluk. Termasuk nih Pak, ya Bapak ada gak yang senang makan kuliner di tempat-tempat yang aneh? Nih Pak, ciri-cirinya nih, hati-hati Pak, jangan so jagoan, saya emang gak apa-apa gitu kan. Saya rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran. Jangan nantang Pak, saya kasih tahu. Nanti tiba-tiba Bapak sakit. Kalau orang-orang indigo makan di tempat beginian, dia pasti reaksi dia. Gitu. Muntah atau apa. Pertama nih, ada benda yang tempel di gantung. Ada wapak, raja, jimat. Jadi scanning dulu Pak. Karena ini jadi bahaya nanti. Ya. Karena minimal nih ya, buhul-buhulnya, kan ludahnya si jinnya masuk ke makanan kita makan, udah. Bisa jadi kita jadi emosional tiba-tiba, tilawah jadi nggak nyaman, sholat jadi berat, gitu. Bangun subuhnya kesiangan gara-gara cuma makan di tempat-tempat yang pakai penglaris. Yang kedua rasa makanan berubah ketika dibungkus, tidak makan di tempat. Yang keempat warung tutup di hari-hari pasaran, ya di hari selapan, hari 35 dia tutup. Nah ini waspada Pak, kalau ada seperti itu jangan makan di situ. Yang keempat pemilik harus memasak dan meracik sendiri. Letak toilet yang tidak wajar. Ada panci yang tidak boleh dibuka.
ini ada kasus di Tangerang. Ini kisah nyata. Baksonya rame. Dia punya bakso juga sepi. Nah, dia diajarin sama temennya, coba aja kamu pura-pura beli, kamu deketin gerobaknya, kualinya, diaduk-aduk, kamu angkat aja. Jangan-jangan ada mohon maaf ya celana dalam. Itu dia melakukan, dia cerita langsung ke saya. Dia lakukan itu, diangkat benar pada celana dalamnya di dalam kuali itu kuah gitu. Nah ini hati-hati kita Pak kalau sampai makan di tempat-tempat seperti itu yang nggak wajar, rasanya biasa tapi rame, karena itu bisa jadi belenggu bagi jiwa kita. Terus suasananya gelap remang, dominan warna hitam. Ya. Apalagi kalau menunya udah nama-nama setan, Pak. Ya. Yang kedelapan, rasa ketika berubah ketika berdoa. Jadi waspada Pak. Dan mohon maaf ya kalau ada orang berani melakukan ini, ya masang-masang penglaris, maka bayarannya kemungkinan besar orang itu akan stroke. Karena setiap kolaborasi dengan jin, itu yang diminta sama jin itu adalah sukma kita Pak. Walau alam untuk apa? Apakah jadi budak atau apa, tapi di tempat saya ada, saya biasa makan di situ. Saya nggak tahu, ya begitu saya ajak guru saya makan di situ, ya ternyata dia pegang tangan saya di satu, wah rupanya ada gantungan. Akhirnya saya nggak jadi makan, beli minuman dalam kemasan aja, keluar nggak jadi. Beberapa waktu kemudian saya datang lagi, saya tanya, oh orang tuanya nggak ada, yang ada anaknya. Ternyata orang tuanya suami istri ini stroke. Jadi orang-orang yang berani dia melakukan pesugihan Pak, bayarannya adalah sukmanya dia akan diambil. Jadi hari ini kalau Bapak dulu pernah ngilmu, pernah punya wirid kesaktian, pernah punya jimat untuk merantau, untuk apapun lah, Bapak pernah diisi, maka potensi sukma Bapak ada yang lepas dan ada jin yang bersarang. Itu yang membuat seseorang itu jadi sulit untuk maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Nah bagaimana kalau kita udah terlanjur makan, baca doa ini Pak. Ini doanya nih Pak nih. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwa. Ditiupin Pak. Makanannya ditiupin kalau udah telanjur. Tapi kalau Bapak ridho udah jangan dimakan, ya. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar, Pak. Kita nggak tahu dampaknya seperti apa kepada kita. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah hindarkan kita, Allah beri kemampuan kita untuk mengevaluasi semuanya, Pak. Ingat benda-benda ini tadi, Pak ya. Jangan sampai ada di rumah. Ini kan keumuman bagi orang zaman sekarang. Tapi ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.